sini apa yang bisa dijelaskan sedikit? Oke, untuk di kejuruan TIK sendiri itu sebenarnya ada banyak pelatihan yang bisa diajarkan di kejuruan TIK. Cuman kebetulan pas angkatan 1 yang APBN ini Practical Office Advance. Kalau biasanya ya kita ada desain grafis juga, terus ada kalau yang kemarin itu tahun-tahun sebelumnya ada yang editing video juga, ada konten kreator juga gitu. Pernah juga kita programmer juga. Cuman kebetulan ini saat ini Practical Office Advance. Nah, kalau Practical Office Advance ini kita pembelajarannya itu harus memang kalau di BLK harus ikut dengan SKKNI yang sudah ada. Jadi SKKNI yang dari Kemenaker, Kementerian Ketenagakerjaan itu di Practical Office Advance ini ada 6 unit kompetensi. Mempelajari dari kalau aplikasinya kita pakai aplikasi Microsoft Office, itu dari Office Word dasar sampai dengan Word lanjut, kemudian kalau Office Excel dasar sampai dengan lanjut, kemudian presentasi dasar sampai dengan lanjut. Nah, nanti kalau yang lanjut itu berarti segala tools yang ada di aplikasi itu kita pelajari semuanya dari dasar sampai dengan lanjut. Kalau misal kayak di presentasi berarti kan kita sampai dengan animasinya, sampai dengan hyperlinknya gitu. Terus kalau yang di Excel itu kita sampai dengan perumusan, sampai dengan pembuatan fungsi, pembuatan formula, pembuatan rumus secara otomatisasi seperti itu. Kalau yang di Word itu kita bisa sampai dengan mail words salah satunya terus ya banyak lagi. Terus kita nanti kayak export import file gitu, jadi ada macam kayak file Word, Excel, PowerPoint-nya itu nanti bisa tersinkronkan kalkulasi secara otomatis gitu. Boleh dijelaskan sedikit kayak pentingnya belajar di di PLK, terus kemudian dari TIK sendiri. Kalau pentingnya belajar di PLK, kalau kami sebagai insan BLK pastinya ya sangat menyarankan untuk belajar di BLK, karena belajar di BLK itu kan kita melatih itu dari banyak aspek, dari skill, knowledge, dan attitude-nya. Jadi kalau dari skill itu kan berarti keahlian secara perkejuruannya masing-masing ya. Dari keahlian secara teknisnya seperti apa. Terus kalau knowledge itu berarti pengetahuannya. Kalau keahlian itu berarti prakteknya. Terus kalau knowledge itu pengetahuannya, teorinya. Attitude itu sikap kerjanya. Dan yang di BLK itu kami menerapkannya itu menyiapkan para siswa itu supaya nanti siap di dunia kerja, baik itu nanti siswa itu mau bekerja secara formal, informal maupun berwirausaha. Jadi sudah siap. Kalau misalkan kayak attitude, soft skills juga kita ada pembelajaran soft skills juga. Jadi selain siswa itu memiliki keterampilan, keahlian secara teknis, teorinya juga mengerti dan memahami, juga attitude, soft skills, kepribadiannya juga kita bentuk di sini. Misal kayak kedisiplinan, tanggung jawab seperti itu. Karena di BLK itu kan yang jelas setiap hari ada presensi, ada absensi, terus ada apel pagi, dan itu memang harus diikuti. Dan pembelajarannya juga dari pagi sampai sore dan tiap hari. Jadi itu memang dilatih untuk siap di dunia kerja. Jadi ya penting sekali untuk mempersiapkan diri untuk bisa siap di dunia kerja. Apapun dunia kerja ya, untuk apapun. Jadi tadi sudah berapa hari itu? Kalau harinya berarti ini berapa pegang daftar hadir ini kami sudah minggu ketiga. Berarti sudah 10 hari ke-10 ini kebetulan, karena kemarin kan tanggal 27, 28, 29 libur. Ini udah hari ke-10.
udah minggu ketiga. Total itu nanti di POA itu ada 8 minggu. 8 minggu. Berarti ini masih kurang 5 minggu lagi sampai puasa insya Allah. Dan nanti targetnya ini peserta berarti akhirnya akan bisa mengoperasikan apa aja ini? Itu yang tadi saya jelaskan tadi di depan. Jadi Microsoft Office, kalau di Practical Office Advance itu dari dasar sampai dengan lanjut gitu. Jadi buat dasar dari kemampuan siswa itu yang dari bisa dibilang nol lah ya, bisa dibilang nol. Kami tidak istilahnya apa namanya yang sudah bisa terus kita rekrut, itu tidak. Jadi memang ada seleksinya yang memang benar-benar membutuhkan gitu. Terus dan siswa itu memang punya visi untuk memang bisa gitu. Terus itu ya tadi Word dasar sampai dengan lanjut tadi sudah saya jelaskan itu tadi. Terus Excel dasar sampai dengan lanjut sampai dengan rumus-rumusnya, presentasi dasar sampai dengan lanjut. Kalau sebagai instruktur sendiri Bu, melihat Office Advance ini seberapa penting untuk di dunia kerja atau usaha nantinya sih Bu? Oke. Kalau kami sebagai instruktur, kalau Office Advance ini cukup penting untuk di dunia kerja. Apalagi sekarang kan dunia kerja kita dituntut untuk otomatisasi, bekerja lebih cepat dan tepat gitu. Jadi kalau misalkan otomatisasi ini kurang, ini dalam dunia kerja ya agak kurang juga untuk bisa menghasilkan pekerjaan yang cepat, tepat dan akurat gitu. Contohnya misalkan perumusan aja ya. Kalau kita bikin formula rumus, kalau di manual kan pastinya lama. Mungkin penghitungan menggunakan kalkulator dan sebagainya. Kalau udah rumus kan udah kita tinggal input aja datanya, otomatis sudah keluar hasilnya. Itu yang paling sederhana. Yang lebih kompleks lagi ada, kita nanti belajar kayak database gitu. Ada. Terus kalau yang di Word itu misalkan contoh sederhananya, misal kalau di bikin apa ya, kalau data misalkan simpelnya kalau saya contohkan ke siswa itu sertifikat, misalkan sertifikat pelatihan, kalau sekali angkatan itu kan ini aja 64 siswa dalam satu pekerjaan. Kalau misalkan kita tidak otomatisasi, kita nggak ngambil database, itu kan akan memperlama pekerjaan, ketik nama satu-satu gitu. Tapi kalau kita udah pakai database kan lebih cepat seperti itu. Terus kalau yang presentasi itu juga bagaimana caranya kita bikin presentasi yang menarik, terus dan apa namanya bisa ngelink kemana-mana gitu, ada animasinya juga. Oke, terima kasih.